Wangi kembang. Ini sih. Hai juga Mbak Citra udah datang. Kira-kira ini minta tolong lu bentar dikit. Diputer aja dikit. Agak. Nah. Kenapa bisa begini? Udah grogi. Aduh. Ini. Jangan lagi, jangan Oh iya, lagi. jangan lagi. Mau minum apa nih? Kenapa itu dia Ini sebentar deh, ini ruangan tuh kapan terakhir dipel? Kira-kira baru 2 tahun yang lalu sih. Kayak bau amis-amis, busuk, Oh. anyir. Ini nih kebiasaan nih. Ini piaran paniko. Bentar ya, saya beresin dulu nih. Iya deh, mau lanjutin meditasi lagi nggak tahu. Aduh. Gangguin tamu paniko aja lu. Tunggu Gua sebentar. sama gimana sih ini? Aduh, mohon maaf nih kuntilanak janda lagi. Aduh. Duh, Kaput. aku sono. Aku setan tapi sakit. Ada debu-debu. Emang kamu bisa ngelihat? Saya bisa ngelihat. Ngelihat ya? Wow. Bentar. Ini mendadak mata batinnya terbuka. Saya emang udah kebuka dulu waktu lahir. Kalau ditutup lagi. Tapi udah jangan dibully, kasihan. Ada mata. Hei, jangan dibuka-buka. Ada mata. Tiba-tiba ini jangan dibully, kasihan. Oh, kenapa? Jangan. Ini Om Rudi. Aneh. Rasakan kamu kunti putih. Oh, ibu. Lu kayak meluk ini trotoar. Ini sebenarnya hubungannya apa sih? Ini piaran paniko yang suka ganggu-ganggu bintang tamu. Ya ampun. Biasaan nih. Ini namanya merah sama putih. Kumer kuti. Ini kenapa? Ini paku perlu dicopot dulu apa enggak biar nggak kelihatan? Nggak usah. Duduk. Oke. Oke, siap. Pantesan. Gini ya, bentar ya. Iya, Gini ya, kan udah dibilangin, jangan pernah nyiksa sesama. Ya? Sama. Bentar. Ikat lagi. Ya tolong ikat lagi nih. Ya, nah ya. Ya elah, berasa acara Sri Mulat emang beneran. Duduk. Terus mau nggak ditawarin minum gitu ke belakang? Katanya mau Ambil, yang milih. Ya udah ambilin. Anyway, Luar biasa loh. terima kasih sudah datang di Jurik Julid. Sama-sama. Tidak ada masalah yang tidak sulit. Tidak ada masalah yang tidak sulit. Semua masalah sulit. Bentar otak gue masih mencoba untuk mencari. Nih, loh, semua masalah sulit tergantung kita menghadapi apa enggak. Iya kan? Iya kan? Tapi gue masih bertanya, ini kenapa bisa kelihatan ya? Luar Jadi biasa. gini, emang kita kan kalau selama ini orang kalau nonton acara-acara horor apalagi acara kita zaman dulu, mana penampakan? Emang kita pernah punya acara, Pak? Dulu. Dulunya. Nostalgia. Pas zaman kita masih dunia lawak. Iya kan? Yang kerjanya menyongsong Fajar. Hey! Acara TV acara HUT tiap hari. Ya kan gitu. Ini jadi kumer. Kumer, kunti merah. Kuti putih. Ini kakak beradik. Iya. Kakak beradik lain dunia kayaknya ya. Lain dunia lain rahim. Ya benar kan? Maaf. Report jatuh. Lo sebenarnya briefing setannya dulu kayak jurik. Mohon maaf, gue pikir ini tempel di sini. Halo, putihnya Lego. Aduh, anyway. Jadi kita gimana nih, Pak? Jadi seperti biasa tadi di jurik-jurik kita akan bahas masalah-masalah yang ada. Di mana aku kasih kesempatan kalian untuk berkomentar, ya kan? Nah, kebetulan karena perempuan semua artinya kita bahas yang lagi beberapa waktu lagi sempat heboh mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Karena kebanyakan yang menjadi korban KDRT adalah perempuan. Kebanyakan ya kan. Seperti kasus yang lagi viral kan, Lesti, Rizky, ya kan. Apalagi kemarin terakhir hasil visum kalau nggak salah sempat terjadi pergeseran Tenggorokan. tenggorokan udah bergeser, ya kan. Kalau dia otaknya, Pak. Emang punya, ya kan.
Tapi maksudnya mungkin boleh di-share nggak sih kalau lu menurut lu soal KDRT gimana? Soal KDRT menurut gue soal yang seperti apa nih? Ya hal-hal KDRT itu apalagi kalau memang sekarang kan kayaknya udah banyak banget terjadi gitu kan ya. Dan apakah hubungan itu mendingan dipertahankan apa enggak? Kalau menurut lu apalagi ke KDRT itu udah terjadi berkali-kali dalam sebuah hubungan rumah tangga. Kalau soal dipertahankan atau tidak itu kembali lagi kedua belah pihak masing-masing. Karena kan yang namanya pernikahan itu tidak bisa semena-mena hanya satu yang menentukan. Harus keduanya. Dan itu memang menurutku sendiri juga itu harus ada perubahan. Ya. Nah masalahnya kalau KDRT itu terjadi, roots-nya, akarnya itu apa? Dari mana? Apakah keduanya memang memiliki akar atau hanya salah satunya? Kemudian salah satunya menjadi toksik kepada Buat yang lain. Yes. Paham? Enggak paham. Kelihatan dari mukanya. Oke. Kelihatan dari mukanya pada. Dek, gini kalau Kumer duduknya gimana? Duduk cantiknya. Oke. Pakai senyum loh. Kalau Putih? Oh, kenapa ya? putih dua. Tapi kalau mau jadi jurik itu harus jurik yang berwibawa. Gimana? Sebentar nih ya sebelum sama Diajarin dulu. Ayo. Gua takut punya rempah demi Allah. Sabar diajarin. Coba jurik yang masih belum pernah turun mesin sama jurik yang udah turun mesin 2 kali. Iya kan? Menjadi jurik yang berwibawa kan lu mau nakutin orang. Ya kalau orangnya takut. Kalau orangnya malah nakutin lu balik, Kayak dia? habis harga diri lu sebagai jurik kan. Ini saya yang deg-degan, Pak. Dikerjain balik lu sama dia lu. Belum waktu. Jurik yang berhubungan pakai jas itu ya Mbak? Beda. Oh beda. Oke. Sebentar habis ini kita lanjut ya. Mau ngajarin biar berwibawa. Berwibawa duduknya. Oke. Ini lagi grooming kita juga. Iya, grooming. Kucing. Sekarang latihan meditasi dulu untuk memunculkan wibawanya. Coba gimana cara duduknya kalau mau meditasi? Buka aja mata Aduh, batinnya. susah banget lagi nih, Pak. Ayo. Susah banget tapi geser langsung gitu. Angkat dikit aja. Gimana, Pak? Kayak gimana, Bu? Iya. Ini kotor banget lagi kostumnya, Pak. Namanya juga jurik ya. Gak apa-apa kan main kuburan. Nganten ya. Tangannya. Oke. Tarik nafas. Tahan nafas belum suruh lepas tuh. Ayo. Tutup mata. Buang lewat mulut pelan-pelan. Bau pete nih. Ini emang ada keluar gini, Kak, ya? Beranak. Oke, tarik nafas lagi. Buang lewat mulut. Ya, kayak gitu. Oh, iya, Nah, iya, habis itu baru keluarin suara. Nah, suaranya tuh kelihatan berwibawa apa enggak kalau jadi jurik. Coba. Kalau nakutin gimana? Asik. Itu mah pandangan lirikan matamu. Berasa kayak genit ya. Nah, kalau ini bisa nih, hatam. Coba. Coba ya, sekarang tadi. Kebalik. Salah. Emang gak ada otak ya? Aslinya kali. Belakangnya. Hantu Coba. kok takut hantu. Coba gantian. Latihan meditasi tadi. Ngapain? Nungguin. Aku Kalau kira, gesek-gesek Kak. itu suka ada dompet yang hilang tuh Kak. Gini, gesek-gesek dengkul. Jadi kiri, Kak. Kaki. Coba kita. Kaki. Oh, bunyi lo barusan ketek. Oke, coba gimana? Meditasi tarik nafas. Buang lewat mulut. Gelap, Kak. Ya kan tutup mata. Iya, terang sekarang. Buang lewat mulut. Oke, tarik nafas lagi. Aku takut. Setan. Gak boleh. Ini kan Tarik dunia nafas. kita. Tarik nafas. Buang nafas. Lewat mulut. Sekarang coba buka mata. Ketawanya kayak gimana habis meditasi? Lu tau gak sih? Ketawa tuh, udah gantung gitu. Malah jadi lucu. Dia nakutin apa PHP-in? Makanya ini antara beda tipis Pak, kan. mandalnya ketinggalan, Pak. Ketahuan, Kak. Ya, ada keluarnya. Oke. Salah. Tadi lu mukanya kenapa stres gitu? Enggak. Udah punya jakun saya mana? Ya. Ketahuan. Kan itu lagi jadi kumer. Oh iya, lupa. Kayak gitu ya. Dan udah balik lagi boleh silakan. Balik lagi. Jadi balik lagi tadi kan soal KDRT itu
ini dilihat salah satunya ini ada yang toksik atau tidak atau keduanya. Oke. Seperti itu. Udah ngerti soal toksik ya? Oh paham ya toksik, paham. Minum racun kan kakak dulu. Toxic. Racun dunia. Emang berdua emang begitu kelakuannya ya kan. Tapi maksudnya gini, oke, sekarang artinya sebenarnya apakah dipertahankan atau enggak tergantung ya apakah memang kedua belah pihak ingin pertahankan atau enggak hubungan itu dong. Karena kan Nggak bisa cuma salah satu. karena masalah pernikahan itu kan masalah personal. Masalah personal. Kayak gitu Oke. dan keluarga. Nah, itu harus penyelesaiannya harusnya dengan keluarga. Oke. Tapi kalau lo nanya ke gue, bye. Dahne gitu ya. Dahne. Kalian gimana? Sama, saya Pak. Apaan? Sepakat saya. Apa? Kalau Sepakat? jadi Sepakat. gitu. Sepakat mah rumah makan Sepakat. Ah, bukan. Sepakat. Wait a minute. Itu kan Pak? Nggak tahu. Tapi gue tahu bukan pastinya. Sederhana kali itu. Ya, makanya itu dia. Gue nggak tahu nih jurik-jurik ini pernah mengalami hubungan percintaan juga atau tidak sampai ke jenjang Pernah pernikahan? lah, saya mati gara-gara digituin. Digituin apa? Saya mati gara-gara digituin. Itu tuh kalimat yang ambigu sekali, ya kan? Heeh. Baca terjemahannya di bawah ini. Jadi begitu Bu. Kayak nakan buk. Wah, lempar. Salah. Lempar tembok. Pasangannya dulu yang fetisnya perjuangan ya. Jadi itu suka meruncing ya kak ya. Dia langsung gitu. Langsung sampai ke sini. Bu. Hilang udah. Iya. Tapi saya makanya nggak mau Bu. Kalau ada yang lihat kasus-kasus sekarang nih ya, yang tenggorokannya sampai pindah, jangan diterusin nanti takutnya kayak saya. Iya. Tinggal Iya. namanya doang gitu. Oke. Nah, itu astaga gue ini bahas Agak shock masalah ya. serius ngelihat mereka jadi Absurd kan? bawaannya Ya, absurd gue aja. emang. Lu ngeliat ke lu aja deh. Jangan lihat ke mereka, emang kadang-kadang suka absurd kelakuannya. Gimana Kumer? Enggak apa-apa ini serius banget. Aku juga nggak suka sebenarnya kayak gitu kan. Karena aku tuh punya pengalaman Kak. Pengalaman. Pengalaman. Kenapa? Pengaman. Pengalaman. Susah banget kan ngomong di sini kalau serius. Dulu memang saya sempat disiksa-siksa gitu. Awalnya saya sedih. Maling situ. Nggak, awalnya saya sedih, awalnya saya memberontak. Lama-lama lagi. Maaf, gimana? Bentar dulu. Jadi sekarang saya kalau Kesel kan? Lu kesel kan? Kesel kan? Lu kesel kan? Lu kesel kan? Dari dulu tuh harusnya program kayak begini. Kesel kan? Bu, salah Bu. Kenapa mengalahin ya? Iya. Kembali ke? Kamu kalau dia lagi berarti namanya masokis. Oh Nah, itu beda emang. lagi. aku suka semakin semakin Maaf, gimana ceritanya beda ini? maaf. Tapi maksudnya gini, maksudnya enggak, tapi bedakan antara sadokis, masokis ya. Sado sama masok. Dengan KDRT. Oke. Karena sadomaso adalah kesepakatan dua belah pihak. Oh, tentu. KDRT hanya satu pihak yang melakukan. Yes. Ya, kan? Dan- terhadap pasangannya. Dan salah satunya Tidak menyetujui hal itu. tidak menyetujui tentu. Iya, dong. Makanya kan jadi korban. Yes, tapi karakter secara psikologi dari yang melakukan penyiksaan ini memiliki karakternya narcissism disorder. Waduh. Lalu, paham? Kumer taunya di solder, Pak. Besi kali ya. Besi. Justru dia kalau disolder seneng lagi. Semakin terbakar, semakin suka. Itu narcissism disorder. Itu Oke. banyak yang tidak menyadari, bahkan yang memang mereka mengidap narcissism disorder, mereka nggak mau dianggap narcissism disorder. Ya, karena mereka nggak mau ngaku, ya. Dan itu tidak mau disembuhkan. Makanya Karena kalau dia narsis. yes, karena psikolog pun itu menolak kalau ini memang pasiennya sudah memiliki narcissism disorder, itu udah ditolak sebenarnya. Oke, wow. Ya karena kan Orang narsis aja tuh udah cukup dalam tanda kutip mengagumkan, oke, gitu ya. Iya. Apalagi dengan narcissism disorder yang levelnya udah tingkat tinggi lagi. oh iya. Lu kayak gitu kan, Mer? Nggak tahu. Lu kayaknya kayak gitu juga sama. Gue lihat-lihat lu kayak gitu. Lalu siapa sebenarnya? Gue tahu latar belakang lu tuh nggak di sini. Nggak benar gue lagi ngomong gitu.
Apa yang mau diharapkan? Dari yang perjuangan gitu ditusuk, lu aja mati ditusuk. Apa ya disorder Sama lu? dong. Berarti kita sama ya? Oke, tapi masa gini, tapi ada satu hal sebenarnya yang menyita perhatian adalah ketika kejadian si Lesti dan Rizky. Mengenai Sebut nama nggak apa-apa. nggak apa-apa, biar aja emang udah disebut Viral, di media kan. Iya, Kan sudah diungkapkan di media. Ibaratnya kayak Lambe Tura saat ini kan hanya mau mengungkap apa yang sudah tersedia di media. Oke. Wow. Kan kalau udah bukan kan ganti manajemen. Iya ya. Buka Jadi banyak aja iklan, semuanya. jadi banyak iklan. Pak, Tapi anyway. telepon Pak, dari Anda Persada. Udah bukan Nanda. Udah bukan Nanda. Oh, deh. Ada telepon Pak, dari Denananda. Beda lagi. Ada lagi kan lu? Belum siap. Aduh jadi beban Kak. Udah bener tadi nasi sem di order ya. Di order nanti. Di order aplikasi. Iya. Sesuai. Nasinya di order. Aduh. Nggak, tapi maksudnya gini. Gara-gara kejadian itu, bahkan si pihak cowok mengaku bahwa dia mengalami kerugian 400 sampai miliar. 400 miliar. Waduh. Padahal ceweknya lebih rugi lagi Pak. Kenapa? Lah kan tenggorokannya pisah. Bisa. Iya, Bisa tuh lebih menyenangkan loh. Salah omongan tinggal Geser. Serem kalau bisa. Geser. Kan dia mata pencariannya dari suara Pak. Betul. Jadi dia bisa kehilangan ngasih suara. disorder nanti Pak. lah tenggorokan kan udah ngeluarin suara gimana? Kan sih? pita Iya, suara. kan pita suara di tenggorokan. Kerongkongan. Sama aja. Beda tenggorokan kerongkongan. Lehernya yang pisah. Kok pisah? Maaf, bentar. Dari tadi gua nggak ada ngomong pisah. Iya, ada adalah geser. Geser. Geser ya. Gue depresi gue di sini. Maaf ya tadi tahan dulu ditahan. Tarik nafas. Gantian. Meditasi Kak. Meditasi sampai kelar boleh nggak? Susah. Kenakan lo. Iya. Kita suruh meditasi dia sendiri nggak bisa. Ih, julid banget ya. Julid banget, julid ya. Hati-hati lo. Waduh. Hati-hati. Ntar dikasih lihat kuntinya. Cicilan udah lunas. Nangis. Mohon jangan ditagih pinjol. Biasa. Tapi maksudnya gini, ya itu kan sebenarnya agak-agak gimana gitu kan si kejadian mengaku kerugian itu. Tapi sebenarnya mau ngingetin aja buat ya teman-teman yang nonton bahwa KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi bukan hanya kepada pasangan, tapi juga bisa terjadi kepada anak. Betul. Kalau kita runut buat angkatan saya dan Nyanya ya, angkatan saya dan Nyanya ya, gitu kan ya. Di tahun 80-an itu sempat viral kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak Ari Hanggara. Ari, ya. Sampai dibikin film Ari Hanggara tahun 86 yang main Deddy Miswar, jadi ayah kandungnya. Sama yang jadi ibu kandungnya adalah Joyce Erna, yang which is Joyce Erna itu adalah neneknya Ariel Tatum. Seksi banget Pak. Serius. Joyce Erna yang main di film Ari Hanggara itu adalah neneknya Ariel Tatum. Bukan vokalis ya, Ariel Tatum ya. Baru mau nyanyi. Dia mau luar biasa Pak. Gua udah lihat. Itu Ariel Noah. Iya, jadi Joyce Erna itu adalah neneknya Ariel Tatum. Tapi anyway, Pak, bentar Pak. Ari Hanggara yang ras kucing itu ya Pak? bukan dong. Anggora. Dimaklumi Jurik kan pada saat mereka lepas dari dunia manusia masuk ke dunia jurik, otaknya ketinggalan di dunia manusia gitu kan. Tadi Ya. nempel di bambu runcing. Otaknya nempel di bambu runcing. Gitu sampai atas ya kayak. Ini jadi menimbulkan ide buat gue untuk para jurik-jurik. Apa itu? Gue mau meningkatkan consciousness-nya mereka biar nggak terlalu sebodoh ini. Oh, ada bimbel. Besok kita bimbel ya. Besok saya mau masuk ke IWO Kak. Beda. Ya, kan? Tapi maksudnya, as a parent, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak gimana? Nggak setuju. Tentu saja Pastinya nggak setuju. gitu. Maksudnya kan. gimana itu gimana? How Bisa to detail. respond kalau kadang-kadang gini, orang tua melakukan kekerasan kepada anak dan sebagai pasangan kita melihat pasangan kita melakukan kekerasan itu terhadap anak kita, tapi kita kayak menutup mata atau enggak? Apa yang harusnya kita lakuin? Membela. Membela anak. Karena kan anak lebih kecil usianya dan kita orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi. Ya. Seperti itu.
Iya. Meskipun secintanya lo sama pasangan Pasangan, ya saat itu ya, tapi pada akhirnya kan kita harus lihat loh, harus jangan sampai blind. Ya. Apa ya? Jangan sampai blind. Buta lah, ya. Bilangnya, oh ini untuk mendidik anak. Ini disiplin. Disiplin nggak seperti itu, disiplin nggak butuh fisik atau pukul atau apa, itu nanti bisa berkelanjutan. Yes, betul. Ini harusnya ada Kak Seto. Waduh, jangan Kak Seto lagi sibuk. Ya, dia 1000 ulat. Kangen ya, Nya? Kangen ya maksudnya? Balik ke laptop. Balik kan? tapi menarik sih, maksudnya gini, ada beberapa hal juga mungkin sekaligus menyampaikan juga bahwa kayak apalagi KDRT itu bukan cuma sekedar fisik, verbal, ucapan. Kan? Ucapan itu juga termasuk KDRT loh, Dan gitu kan? Oh, kayak di kantor mana tuh, Pak? Di dunia hantu juga ada yang kayak gitu, Pak. Oh, ada ya? Gitu. KDRT gitu. Dia sama Ko Cica juga suka digituin, Pak. Disiksa? Disiksa dia. Oh. Tapi Kan kadang Ko kalau Cica dia juga minta, disiksa. Ada. Iya. Nanti ntar kapan kalau itu? Iya, saya juga Coach Cica? sering di KDRT lewat mulut digigit Oh, terakhir. aduh. Itu hitungannya lewat mulut, verbal ya? Itu fisik dong. Tapi Kok gue mikirnya yang lain ya, Pak? susah emang. Kalau lidahnya suka main kayak gitu kan susah banget. Lilit terus. Pantesan lo nggak tumbuh-tumbuh ya. Stres ngadepin kayak gini kan, iya kan? Gitu. Rambutnya kesedot ke sini. Udah mulai rontok habis ini kan, ya kan? Tapi maksudnya gimana? What should we do? Apa sih efeknya? Ya gue nggak tahu ya terhadap energi yang ada di Oke. sekitar juga gimana? Tunggu, kita tadi masih membahas anak-anak KDRT, ya, anak-anak, oke, ya. yang verbal. Iya. Tanpa dipukul ataupun secara fisik, tapi dengan ucapan, itu kan energi. Yes. Nah, anak-anak ini kan butuh pendamping yang bisa dipercaya. Nah, ketika orang yang paling dekat itu adalah orang tua melakukan kekerasan dalam rumah tangga, verbal maupun fisik, mereka kan jadi kehilang Energi rasa energinya, untuk dilindungi. Rasa nyaman. Dan akhirnya apa? Trust issue. Iya. Yang paling broken sendiri adalah inner child ya. Oke. Inner child, setiap manusia itu ada inner child. Ya. Gitu. Jadi Gue suka banget mukanya Kumer. Bentar ya, gue suka banget mukanya Kumer. Yes. Tapi bengong sebenarnya, tangannya kosong, kagak paham. Enggak, aku sampai inner child aku Paham? masih agree sih. Oke. Suka. Situ duta sambo mana? Agree, beda. inner child, banyak manusia yang menjelang dewasa, remaja dewasa itu mereka tanpa sadar inner childnya broken, sehingga membawa karakter salah satunya narcissism disorder yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan-hubungan selanjutnya. Looping dong. Terjadi looping dong. Berulang dong artinya. Maksudnya si korban akhirnya menjadi pelaku melakukan itu korban melakukan lagi, looping aja terus kayak gitu. Pola. Lingkaran setan yang nggak bisa berhenti kalau kayak begitu ujung-ujungnya takutnya. Seperti kayak vampir ya istilahnya. Iya. Kenapa? Karena disedot terus. Apa? Kenapa ya? Energi vampir. Kenapa? Ibaratnya kan menjadi kalau vampir kan nyedot terus satu jadi vampir, terus vampir Sedot, lagi. jadi vampir lagi, merubah orang lagi kan, menambah lagi artinya. Oke. Artinya semuanya jadi vampir dong. Do you understand? Yes. Masih sedap. Kayak gitu sih inner child-nya. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah, tapi maksudnya akhirnya apa yang what should we do kalau misalkan kita pernah menjadi korban KDRT? Kalau kita pernah menjadi Jadi korban. KDRT. KDRT. Ya. Dia tusuk bambu runcing. Tapi udah telat. Udah telat, udah masuk dunia kita kan. Dia yang sebelum jadi kunti putih lah ya. Heeh. Oke. Yang satu dia nggak boleh berdiam diri. Oke. Apalagi kalau dia lemah, dia harus menginformasikan kepada orang yang bisa membantunya. Setidaknya nggak merasa sendiri. Dia SKJ. Nggak boleh, Bu. Tadi. Iya. Ditembak. Aku takut. Kayak gitu. Pokoknya harus menceritakan kepada orang yang bisa dipercaya agar dia tidak merasa sendiri. Oke. Kecuali kalau dia memang bisa bela diri. Oke. Kan bisa mempertahankan dirinya. Self defense. Kayak gitu kan. Nah, yang kedua adalah dia mengajak bicara dulu pasangannya. Lo begini sadar apa kesurupan? Kayak gitu. Oh. Ya kan? Dia nih. Ini dia kesurupan mulu, padahal udah jadi hantu. Bingung, saya juga suka bingung. Kadang saya loncat. Iya. Kadang saya jadi kelelawar. Saya juga bingung. Saya apa? Gak usah lu, kita juga bingung. Iya, kita juga Heeh. Iya kan? Oke.
Aduh, sampai mana tadi gue? Ngobrol sama pasangan. Berdua ngobrol sama pasangan. Iya, lu sadar apa enggak lu ngelakuin itu? Iya, lu mau begini lagi atau enggak? Kalau memang itu bisa diajak komunikasi. Tapi biasanya kalau narcissism disorder, mereka sudah defense. Oke. Gua nggak salah. Oke. Kayak gitu. Nah, itu udah Udah titiknya. alert, red alert, gitu. Harus ambil tindakan. Karena menurut gue wanita itu sangat membuang-buang waktunya kalau mereka hidup di dalam hubungan yang nggak sehat, tapi pura-pura sehat di depan orang. Emang Karena pura-pura bahagia itu lelah ya Pak. Asik. Emang gitu. kayak gitu. Oke. Jadi intinya adalah kalau misalkan teman-teman yang nonton saat ini lagi berada dalam situasi yang dalam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, anyway kita menggunakan istilah KDRT, orang langsung berpikir bahwa itu terjadi dalam hubungan pernikahan. Iya. Sedangkan belum tentu. Belum tentu. Ya kan, ada dalam hubungan masih sebelum menikah baru pacaran aja sebenarnya udah ada bibit-bibitnya yang bisa Udah, dilihat gitu. udah. Ya kan, kayak kasus YouTuber dengan YouTuber yang kemarin adu balapan mobil dan segala apa adalah ya. Hah? Ada yang cowok YouTuber, yang cewek YouTuber gamer. Disebut nama. Pak, masuk Pak. Nyangkut Ya Pak. kan? Tapi ya itu artinya adalah satu, sadar bahwa kita berada dalam sebuah hubungan yang nggak sehat. Itu yang pertama. Kedua, kita harus cari solusinya. Either kita ngobrol dengan orang yang melakukan atau ya kita keluar dari hubungan itu. Ya kan? Oke, good. Tapi yang pastinya juga satu lagi, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi bukan hanya sekedar fisik, verbal pun bisa terjadi, bukan hanya kepada pasangan, tapi kepada anak pun bisa. Iya. Banyak kan? yang bilang mempertahankan karena anak, Nah, padahal anak yang menjadi korban. Nah. Hati-hati di situ. Tuh, ini kasihan makanya anaknya. Anaknya. Aku jadi takut sama inner child aku. Buat beda! Beda, inner child itu bukan artinya mengandung. Kira karena bayi di dalam. Baiklah kita akhiri kalau begitu jurik-juriknya kali ini ya, daripada kedua kunci kita makin tungguin, aneh. Pak. Hah? Tubannya pecah Pak. Inner Tubannya child aku pecah. tubannya pecah. Biarin aja udahlah, maki lagi lah ya. Udah ya, kita ketemu lagi ya di jurik-jurik berikutnya. Bye bye.